Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Aminah Fitria Marinda selaku guru seni budaya. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang karya seni rupa dua dimensi. Oke, langsung saja. Materi pertama ada outline materi, yaitu kompetensi dasarnya. Kemudian yang pertama ada pengertian seni rupa dua dimensi, unsur seni rupa dua dimensi, ketiga teknik seni rupa dua dimensi, kemudian ada contoh dan gambar seni rupa dua dimensi. Oke, di sini pertama yaitu pengertian tentang seni rupa dua dimensi itu sendiri. Yaitu seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki batas dua sisi, yaitu sisi panjang dan lebar. Kemudian seni rupa dua dimensi tidak punya ruang karena tidak mempunyai ketebalan atau ketinggian. Karya seni rupa dua dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hiasan pada dekorasi dinding, sehingga hasil dari karya seni ini hanya dapat dinikmati dan dari satu sisi saja, atau mudahnya ialah tidak mempunyai unsur ruang. Kemudian next ada unsur seni rupa dua dimensi. Ada titik, titik ialah dasar dari unsur seni rupa dua dimensi itu sendiri. Kemudian garis, ada bidang, ada bentuk, ada tekstur, ada warna, gelap terang, dan ruang atau kedalaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang. Bidang itu sendiri dalam seni rupa adalah salah satu unsur seni rupa yang terbentuk atau dibentuk dari hubungan beberapa garis. Bidang sendiri mempunyai dimensi panjang dan lebar, atau bisa disebut juga dengan pipih. Terlihat ya, ada di slide ada gambar berbentuk bidang, ada kotak, ada segitiga, ada bulat, dan sebagainya. Kemudian ada gambar-gambar bentuk dua dimensi, yaitu bentuk sendiri, arti bahasa bisa dikatakan sebagai bangun atau shape, atau juga bentuk plastik atau foam. Kemudian bangun shape merupakan bentuk benda yang polos seperti halnya yang nampak oleh mata. Sekedar untuk mengatakan sifatnya saja, kotak, bundar, ornamental, atau tak beraturan. Kemudian sedangkan bentuk plastis itu sendiri merupakan bentuk benda yang terlihat dan bisa dirasakan karena adanya unsur nilai dari benda tersebut, misalkan lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, di sini slide selanjutnya adalah secara teori warna bisa dipelajari lewat dua pendekatan. Salah satunya dengan menggunakan teori warna yang berdasar pada pigmen warna itu sendiri, yaitu butiran halus yang terdapat pada warna. Berikut adalah beberapa istilah yang harus kamu ketahui dalam teori pigmen warna. Yang pertama ada warna primer, yaitu warna pokok atau warna dasar yang tidak bisa kita peroleh dari campuran warna lain, seperti warna kuning, warna merah, dan warna biru. Kemudian yang kedua ada warna sekunder, yaitu warna yang didapatkan dari hasil pencampuran antara dua warna primer, misalkan warna ungu, oranye, atau jingga, dan juga hijau. Warna tersier, yaitu warna yang dihasilkan dari percampuran dua warna sekunder itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada teknik seni rupa dua dimensi. Yang pertama ada teknik plakat, teknik kolase, teknik transparan, teknik akuarel atau sapuan basah, teknik pointillis, teknik arsir, teknik dusel atau teknik gosok, kemudian ada teknik sulet atau teknik blok. Kesembilan ada teknik semprot, dan yang terakhir adalah teknik tempera. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama teknik plakat itu sendiri, di mana sering dipakai untuk melukis. Teknik ini biasanya memakai cat poster, cat minyak, atau cat akrilik yang digoreskan dengan tebal sehingga menghasilkan warna yang padat dan pekat. Kedua ada teknik kolase, merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek tertentu sehingga membentuk sebuah lukisan. Teknik ini akan menghasilkan lukisan yang realis atau abstrak dari potongan kertas yang telah ditempelkan. Hasil karya seni rupa dan teknik ini biasanya sering disebut dengan mozaik. Terlihat ya, Ananda sekalian, ada gambar teknik plakat itu sendiri yang pertama, dan kedua adalah teknik kolase, yaitu teknik memotong kertas dan menempelnya kemudian menjadi sebuah karya seni itu sendiri. Oke, yang ketiga ada teknik transparan,
yaitu merupakan teknik yang sering dipakai ketika menggambar atau melukis. Biasanya menggunakan cat air itu sendiri, tetapi hanya sekedar digoreskan tipis-tipis saja, sehingga akan menghasilkan tekstur yang transparan itu sendiri. Yang keempat ialah teknik ini dapat menggunakan bahan dengan campuran di atas kertas lain atau bidang lain menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak hasil berupa gambar yang transparan karena menggunakan sapuan tipis dalam menggores. Teknik pointillist yaitu cara atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek itu sendiri. Kemudian yang keenam, ada teknik arsir ya di sini, yaitu dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang atau gradasi pada suatu objek itu. Kemudian ada teknik dusel atau gosok, yaitu ada teknik menggambar dengan cara menggosokkan karya tersebut sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipisnya. Alat yang digunakan antara lain ada pensil, ada krayon, dan ada konte. Kemudian ada teknik siluet atau teknik blok itu sendiri, yaitu menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna saja sehingga menimbulkan kesan siluetnya itu sendiri. Terlihat pada gambar pertama ada gambar buah dan kedua ada gambar bangunan itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya Ananda ada teknik semprot, yaitu cara melukis dengan cara menyemprotkan bahan cat air dengan menggunakan sprayer. Untuk melukis dengan teknik ini kita harus hati-hati untuk setiap poin lukisannya. Kemudian ada teknik tempera, yaitu teknik melukis yang dilakukan pada dinding yang masih basah sehingga hasilnya akan menyatu dengan desain arsiteknya. Bisa kita lihat bersama-sama kedua gambar tersebut, ada teknik semprot dan teknik tempera itu sendiri. Nah, di sini ada media karya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama ada pena atau pulpen khas untuk menggambar karya seni rupa 2 dimensi. Ada pena arang atau disebut dengan konte itu sendiri, ada tinta bak, ada cat air, ada krayon atau pastel, kemudian ada cat minyak itu sendiri. Keempat, contoh dan gambar seni rupa 2 dimensi. Berikut ini terdapat beberapa jenis seni rupa 2 dimensi terdiri atas yang pertama ada lukis, ada grafis, ilustrasi, kaligrafi, fotografi, mozaik, seni batik, kemudian karikatur. Nah, di sini ada gambar seni lukisnya itu sendiri. Biasanya dibuat di atas media kain kanvas, kertas, dan kaca. Peralatan yang digunakan dapat berupa cat minyak, akrilik, cat air, cat poster, dan sebagainya. Pada karya seni rupa purbakala, objek yang dipilih kebanyakan berupa bentuk manusia, flora, dan fauna. Kemudian yang kedua, Ananda, di sini ada seni grafis, ialah seni membuat gambar dengan alat cetak tinggi. Seni grafis yang datang ke Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai teknik untuk menciptakan desain seni murni, sebagai alat atau teknik untuk memproduksi atau menggandakan karya seni. Tokoh seni grafis antara lain Firman Lee, Kabul Swadi, dan Suromo. Kemudian ada seni ilustrasi, ialah seni menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri, yaitu untuk menjelaskan suatu teks atau pesan, kalimat naskah yang menjelaskan suatu keadaan, yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Kemudian ada kaligrafi, yaitu suatu seni artistik tulisan tangan berbahasa Arab dalam proses pembuatannya. Kaligrafi merupakan salah satu bentuk utama ekspresi seni dalam konteks keagamaan dan juga berbagai jenis budaya Islam. Kemudian ada seni fotografi dewasa. Ini kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi kamera. Seni fotografi menghasilkan karya berupa foto yang dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur seni juga bisa menjadi contoh karya seni rupa 2 dimensinya. Kemudian ada lagi mozaik, yaitu remah benda kecil yang susunan dengan pola tertentu sehingga bentuknya menyerupai benda atau gambar tertentu. Remah benda kecil yang digunakan sebagai bahan baku karya ini umumnya berupa limbah seperti kulit telur, serpihan kaca, kayu, dan keramik. Kemudian ada batik.
adalah warisan budaya non-benda asli Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO, dibuat menggunakan teknik canting dan printing. Karya seni rupa 2 dimensi ini umumnya digunakan sebagai satu daya tarik pakaian yang biasa kita kenakan. Batik telah dikenal hingga penjuru dunia. Batik kini telah terlepas dari kesan tua dan kolot berkat sosialisasi yang dilakukan seluruh elemen masyarakat. Kemudian di sini ada karikatur, adalah lukisan yang buat dengan pola keganjilan. Objek yang digambar biasanya adalah makhluk hidup. Karya seni rupa 2 dimensi ini selain memberikan nilai estetis juga mempunyai nilai humorisnya. Dewasa ini karikatur bukan hanya dapat dibuat secara manual, kemajuan komputerisasi juga telah melahirkan jenis karikatur baru yang kini semakin digandrungi karikatur, yaitu karikatur digital. Terima kasih, sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.